Ain amma ba'du. Kering bu ininya. Ibu ngantuk nggak bu? Bisa. Semangat ya. Makanya tadi rame banget pas Bu Tati ceramah ikut semangat. Tapi salah tempat ibu. Jadi kalau penceramahnya semangat, ibu semangat mendengarkan, bukan semangat mengobrol gitu ya. Jadi kalau ingin dimuliakan oleh ilmu, maka kita harus memuliakan ilmu. Kalau ingin dijaga hidup kita, pengen ringan hidup itu. Pengen di mana kita mau ngomong, di situ kita harus ngomong. Di mana kita pengen diam, di situ kita bisa diam. Siapa yang menjaga itu? Allah melalui ilmu kita. Gak mungkin kita nggak belajar tiba-tiba kita jadi ahli ilmu gitu, nggak mungkin. Harus belajar. Nah, supaya bermanfaat ilmu tersebut, kalau ada ilmu disampaikan, ilmu itu harus dimuliakan dengan cara perhatikan. Apalagi tadi Bu sejarah Rasulullah, Masya Allah, itu sejarah Nabi kita Bu, Nabi yang mulia. Dunia ini nggak bakalan terbangun, nggak bakalan ada kalau tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ada mau meminta maaf kepada Allah, mau bertobat, disebutkan nama Nabi kita. Kenapa? Karena di atas arsy ketika dunia diciptakan itu ada nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Ketika disampaikan sejarah kehidupan Rasulullah, itu pun harus kita maknai gitu, harus kita nikmati. Walaupun namanya sejarah ya Bu ya, tapi kita mencari keutamaan ilmunya, adab-adab ilmunya. Ya Bu ya, kita lanjutkan saja ya Bu ya. Saya sudah salam, sudah baca hamdalah ya, sudah baca sholawat saya. Belum ya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala yawadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu jamaah Majlis Taklim Anubala yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan, dan insya Allah Allah muliakan. Alangkah indahnya ketika kita ditambahkan oleh Allah berupa nikmat iman, sehingga apa yang terucap di dalam qalbu kita, yang keluar melalui lisan kita, yaitu hanyalah ucapan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah. Dengan syukur yang sedalam-dalamnya ini adalah pintu menuju cinta kita kepada Allah. Dan ketika kita mendapatkan cinta, merasakan cinta kepada Allah dan mendapatkan cinta Allah, disitulah gerbang kehidupan yang bahagia, yang senang, yang tenang. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan kepada kita yaitu nikmat yang sempurna, tidak kurang sedikit pun, yang sempurna, yang baik, sempurna, baik. Oleh karena dengan memuji tersebut, dengan pujian-pujian tadi, semoga Allah menerima pujian-pujian kita ya. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
ya suaranya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan di dalam kitab Al-Wabil Shayyib, yaitu kalau yang punya bukunya di halaman 8, tentang menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Pokoknya ceritanya tentang cinta hari ini, cinta kepada Allah. Jadi di dalam kehidupan itu ada dua sayap, kata para ulama. Satu, penghambaan kita itu kepada Allah itu bertumpu pada dua sayap. Yang pertama yaitu rasa cinta kita kepada Allah. Jadi ibadah kita ini Bu ada dua sayap. Satu sayap cinta, yang kedua sayap yang kedua adalah sayap kerendahan. Merasa rendah. Menjadi seorang hamba itu harus merasa rendah. Harus merasa nyerah, pasrah. Apalagi Bu yang punya hak. Rendah, nyerah, pasrah. Pokoknya itulah ya. Intinya tidak ada apa-apa kita ini gitu. Kita ini hina, kita ini fakir, kita ini jahil. Jadi satu sisi kita cinta kepada Allah, ingin merasakan cinta dan ingin dicintai oleh Allah. Di satu sisi kita merasa rendah, hina, tidak punya daya, tidak punya upaya. Jadi nggak boleh bertumpu dengan kemampuan diri, nggak boleh sombong, nggak boleh merasa paling gitu ya. Kalau orang Sunda dibilangnya pang-pangna, pang cantikna, pang harna, asal jangan pang goreng. Goreng. Ujung-ujungnya kalau orang yang suka pengen dibilang pang-pangna, akhirnya jadi pangpung. Tahu Bu pangpung? Gak ada maknanya, gak berharga, gak ada artinya, kosong, pangpung gitu ya. Itu Bu, segala sesuatu supaya bisa bermakna itu harus ada rasa cinta, supaya apa yang kita harapkan bisa terjadi, bisa terkabul, bisa sesuai harapan kita, itu harus ada cinta. Bilang mau ngomongnya kemana ya? Saya contohkan. Kalau perlu dicontohkan emang suka agak sulit Bu. Apalagi pada jam-jam segini nih, jam-jamnya gawat nih. Jam-jamnya oleng. Iya. Kalau ada seorang ayah ngajak anaknya nih Bu ya, jarang. Si ayah ini kan kerja dari pagi sampai sore, jarang ketemu. Kemudian ayahnya juga mungkin dalam menerapkan pendidikannya agak otoriter. Kemudian ayahnya ini menginginkan sesuatu yang supaya si anak ini tercapai cita-citanya. Bagaimana nih cara membicarakannya? Kata istrinya ajak makan, gitu ya. Ketika si anak ini diajak makan sama ayahnya, nak, ayo kita makan ke tempat yang termahal, yang kamu suka di mana? Si anak itu nggak antusias Bu sama sekali, nggak sama sekali antusias, nggak sama sekali pengen gitu. Mau mahal, mau kayak apa juga. Kalau diajak temennya, cuma makan mie goreng atau minum kopi, oh langsung dia, oh motornya itu langsung lari, kayak terbirit-birit ya. Si ayahnya ini padahal mau ngajak makan di tempat yang enak. Ketika dia ikut dengan males-malesan, tidak ada semangat, di jalan juga dia diam aja. Ayahnya nanya ya dia jawab, ayahnya nggak nanya ya dia bete aja gitu. Apalagi ketika dia makan-makan, ayahnya menceritakan, nah nanti ayah akan arahkan kamu sekolah di sini. Kemudian setelah itu nanti masuk kantor ini, ayah sudah punya teman dan sebagainya. Pasti deh hidup kamu bahagia. Si anak yang tidak ada rasa cinta kepada ayahnya, bagaimana Bu tanggapannya? Antusias apa dia bete gitu? Gak ada rasa antusias, gak ada rasa bangga, gak ada rasa iya, aduh, terus dia berterima kasih kepada ayahnya. Kenapa? Satu, tidak ada rasa cinta. Jadi di sini untuk menumbuhkan bagaimana rasa cinta kepada Allah gitu. Karena kalau udah ada rasa cinta Bu sama Allah, mau disuruh Allah kayak apa aja pasti diturutin.
Saya contoh lagi. Kalau seandainya seorang istri sama suaminya atau sama anaknya, si istrinya kata suaminya, "Mak, kesini yuk." Itu tuh nggak ada rasa bahagia atau ya Allah suamiku baik banget ya, nggak ada rasa gitu, Bu. Sehebat apapun suaminya, sebanyak apapun duitnya, sepenuh apapun perhatiannya, kalau si istri ini tidak ada rasa cinta kepada suaminya, itu tuh nggak ada apa-apanya di hadapan istrinya. Benar nggak, Bu? Kenapa? Karena tidak ada rasa. Ya, sebanyak apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu tidak akan terasa, Bu, karena nggak ada rasa cinta. Karena dengan cinta hidup jadi berbunga. Dengan cinta hidup bermakna. Dengan cinta akan timbul energi yang positif. Ada spirit. Lagu Roma gimana, Bu? Hidup tanpa cinta nah, gitu. Jadi emang benar, Bu, saya nggak bisa lagunya. Kalau saya pinter lagu nanti disuruh minta rekaman lagi. Jadi kalau cinta itu menimbulkan ya, maka tumbuhkan rasa cinta ya, Bu ya. Hidup itu berbunga-bunga, energi, ada spirit. Kemudian kalau orang punya cinta itu punya daya tahan, kekuatan itu bisa melebihi apa jasadnya dia. Kan ada orang yang bisa melebihi kemampuan yang dilihat oleh orang. Oh, itu orang bisa kerja seperti itu, ya Allah, itu orang punya anak banyak banget, tapi kok dia bisa menggerohnya gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada rasa cinta itu membuat daya tahan tubuh, daya tahan mentalnya kuat, Bu. Cinta itu. Jadi nanti ibu akan belajar bagaimana nih menghadapi anak saya. Dari cinta ini, Bu. Kemudian kalau orang sudah punya cinta, Bu, dia mau letih. Ibu nih ya, ibu-ibu biasanya ya. Kenapa sih seorang ibu mau dan tidak ada keluh kesah dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu nggak pernah badannya itu diam, bergerak terus ya, Bu ya. Itu kalau dibanding dengan suami jauh, Bu, bahkan kita, benar nggak? Ya itu. Maka Allah menghadirkan seorang perempuan itu yang lebih dalam adalah rasa, bukan ininya. Kalau laki-laki ininya, kenapa ininya? Karena buat nyari duit, nyari nafkah, punya ilmu. Tapi kalau perempuan, ininya yang Allah lebih diunggulkan. Kenapa? Di sinilah letak cinta. Maka perempuan lebih kuat. Dia dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya enjoy aja, senang aja. Ketika ditinggal suami, perempuan akan lebih bisa bertahan, lebih kuat. Kenapa? Dari sini cinta. Terngiang-ngiang terus nggak bisa saya menduakan. Walaupun suami saya sudah pergi gitu, nggak bisa. Kalau laki-laki baru sebulan, ya sudah Bu. Atau lagi istrinya meninggal aja udah begini nih. Nggak ada jantung, kinclong banget. Karena ininya yang bergerak. Masih ada juga gak nyari. Ininya. Udah tahu ya, Bu ya? Nah, itu ilmu, Bu. Mahal, Bu. Dari Allah bukan dari saya. Oh, Bu bilang mau dibayar kali ya. Enggak, dari Allah, maksudnya mahal. Hargai ilmu. Kita lanjutkan. Nah, itu kalau dengan cinta itu, Bu, segala pekerjaan kita itu akan beda kalau dilandasi dengan cinta. Tapi kalau nggak dengan cinta, berat banget, beban, pusing, kesel, gitu kan? Matanya udah melotot, ambil sapu. Apa? Karena nggak ada rasa cinta kepada Allah. Kalau tidak ada rasa cinta kepada Allah, tidak ada rasa cinta kepada manusia. Kalau dia ada rasa cinta kepada Allah, maka akan cinta kepada rumus, Bu. Kitab ini ulama yang ngarang, Bu, bukan saya. Kemudian, lalu pertanyaannya, bagaimana
mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gitu ya supaya mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau udah kita cinta sama Allah, hidup kita akan bahagia. Di depan itu ada anak nyebelin, di depan ada suami yang nyelingkuhin, di sebelah tetangga nyakitin, mitnah dan sebagainya. Hidupnya tetap aja bahagia. Kenapa? Karena dia cinta sama Allah. Belum diterangin nih Bu, baru rumusnya aja. Kan kalau matematik juga kalau udah tahu rumus tuh ke bawahnya itu gampang. Kalau orang ilmiah itu begitu Bu biasanya. Nyebutin dulu ininya baru nerangin. Kita itu harus berpikir secara ilmiah mulai sekarang. Kenapa? Nanti itu akan pola pikir kita itu bukan hanya nerima. Kalau nerima doang nanti hilang lagi Bu. Tapi kalau kita mau berpikir, ilmu yang tadi hilang, kalau udah tahu rumusnya, nanti akan pakai sendiri, mikir sendiri, jalan sendiri, punya ilmu nanti di Allah akan. Jadi lalu bagaimana kalau orang itu nggak cinta sama Allah? Nah ini Bu, tadi kan kalau cinta itu akan hidup bahagia ya, senang, selesai masalah Bu, karena cinta sama Allah. Nanti akan ada contohnya. Kemudian kalau nggak cinta bagaimana? Kalau nggak cinta sama Allah Bu, mau itu punya kendaraan, mau punya rumah bagus, mau itu punya pekerjaan yang sebulan sekian puluh juta, hidupnya pasti gersang. Kenapa? Karena kagak cinta sama Allah. Sehingga apa yang terjadi? Ke manusianya juga nggak cinta. Padahal itu anaknya pinter, anaknya hebat, suaminya baik. Karena dia tidak cinta sama Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah tadi, ya biasa-biasa saja dia. Malah kalau ada masalah sedikit aja udah langsung ngeluh, keluh kesah, ngomel-ngomel, pengennya apa yang sesuai harapan dia. Kenapa? Karena dia tidak cinta sama Allah, sehingga makhluk Allah tidak dia cintai. Seperti tadi ada seorang istri, padahal suaminya baik banget, suaminya ganteng banget, diajak sama suaminya, Yuneng ke mall gitu ya. Istrinya tuh bete aja, biasa aja, gak ada cinta. Hampa. Itu kan cinta itu seperti rumus ya Bu ya. Berarti ada unsur-unsur cinta yang membuat seseorang bisa bermakna di dalam mengarungi hidup. Unsurnya yaitu syukur. Syukur Bu. Jadi saya contohkan ya. Entar dulu, kata Ibnu Qayyim dulu. Kita muliakan dulu beliau. Kata Ibnu Qayyim begini Bu. Kenapa kita tersiksa? Ini banyak di antara orang luar di sana Bu jauh, nggak tahu di sini apa ada apa enggak gitu ya. Suka pusing dengan tingkah anak-anaknya, pusing dengan tingkah mertuanya atau orang tuanya atau suaminya dan sebagainya. Ini kata Ibnu Qayyim Bu, bukan kata saya. Jadi kata Ibnu Qayyim, yang membuat pusing itu bukan karena anak, bukan karena suaminya, bukan karena, pokoknya bukan karena masalahnya, bukan itu yang membuat pusing. Kita kan suka, aduh anakku nih gimana sih gitu kan, aduh kenapa sih suami saya begini, kenapa sih mertua, mertuanya baik banget, dia lihat tetangga Bu, padahal tetangga juga punya masalah, cuma dia nggak menggembor-gemborkan gitu ya. Apa kata Ibnu Qayyim? Bukan karena masalahnya yang membuat dia pusing, tapi karena kita tidak cinta kepada Allah. Kalau tidak cinta itu hidup tuh bak di neraka. Udah gitu terjatuh lagi. Kayak ditampar lagi. Masalah. Menderita terus dan seterusnya kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Karena ketika kita tidak cinta kepada Allah, tiba-tiba ada masalah yang kita pikirkan, masalah itu kita tidak melihat bahwa anugerah yang Allah berikan di sekelilingnya lebih banyak daripada masalah yang membuat dia menderita. Kenapa? Karena kurang mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang banyak. Maka Allah menyindirkan di dalam Ar-Rahman,
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Yang kita lihat masalah yang satu, kita tidak melihat bahwa Allah menghadirkan. Yang kita lihat gini Bu, suami itu kan dihadirkan oleh Allah ya. Kemudian suami itu bikin masalah kepada kita. Kita hanya melihatnya masalah itu aja. Padahal di balik masalah yang dihadirkan oleh Allah itu dengan suami tadi, suami pun punya andil besar selain dari masalah yang tadi. Seperti Allah ngasih nikmat 10, suami bermasalah, itu berkurang nikmatnya 1. Biasanya yang membuat kita tersiksa karena kita melihat nikmat yang 1 tadi hilang. Kenapa ya suamiku begini? Udah itu aja muter-muter kepalanya. Harusnya kan begini, tetanggaku begini, adekku begini, kakakku begini. Dia tidak lihat nikmat yang 9 tadi yang Allah hadirkan, nikmat yang baik. Sehingga kepalanya habis, badannya habis, hatinya habis buat mikirin nikmat yang 1 tadi yang hilang, yang masalah tadi. Begitupun dengan anak. Anak bermasalah, dia tidak melihat bagaimana ada orang lain toh-tohan pengen punya anak, kemudian ketika 10 tahun belum punya anak, ya Allah hadirkanlah anakku, ya Allah biarinlah bandel-bandel dikit, biarinlah dia ya nyusahin, namanya juga anak gitu kan, ya begitu. Kita udah dikasih Allah mudah punya anak 4. Kalau istilah orang itu, lihat celana dalamnya aja udah jadi katanya begitu. Ketika anak kita lahir, kan ada masalah tuh ya Bu ya. Kadang-kadang selin emang nyebelin. Udah gak bisa makan, gak bisa minum, susah gitu, akhirnya sakit dan sebagainya. Kenapa? Kata Allah, kalau kamu cinta dengan apa yang aku hadirkan, kamu tuh akan cinta anak. Itu tuh masalah. Masalah itu kan cuma 1. Kebaikannya sebetulnya banyak. Yang 1 itu sebetulnya gampang Bu dihilangkan dengan apa? Taubat, istighfar dan bertaubat. Kenapa itu anak itu jadi nyusahin kita? Allah sengaja menghadirkan fabima kasabat aidikum, kata Allah, karena ulah kalian. Suami nyebelin Bu, janganlah suami dan anak kita baik semua. Mertua, di sini ada yang jadi mertua. Kenapa dia begitu? Itu tuh Allah ingin memperbaiki diri kita. Kalau kita cinta sama Allah, maka kita akan memaknai Bu. Oh, kata Allah di dalam Al-Quran, apa yang keburukan menghampiri kita itu sebetulnya ada andil kita. Bentuknya mungkin kita tidak nyebelin orang tua, nyebelin suami. Suaminya udah soleh Bu, anaknya udah soleh, kitanya nyebelin. Dihadirkan oleh Allah orang tuanya nyebelin ke kita. Itu bagaimana caranya kalau ingin satu masalah itu cepat hilangnya, tapi pasti Allah akan menghadirkan masalah lain gitu ya Bu ya. Cuma kita menghadapinya tuh dengan enjoy, dengan tenang, dengan senang. Banyak istighfar 1, kemudian banyak bertobat kepada Allah. Akui itu tuh kesalahan kita, jangan suka nyalahin. Sementara ini kita suka nyalahin. Aku nih kurang ajar banget, kurang ajar banget anaknya kata dia. Atau tetangga aku tuh nyebelin banget. Ya tetangga. Emang sih tetangga salah, itu hubungannya sama Allah aja Bu. Sekarang pola pikir kita harus dirubah. Seperti itu diri kita. Coba Bu bayangin kalau kita istighfar, kita tobat, tetangga nyebelin, kita santai aja. Karena apa? Karena kita sudah cinta sama Allah. Dia dihadirkan pasti ada maknanya buat saya. Benar gak Bu? Coba kalau kita robot begitu. Jadi gak sempat lihat dia, enggak. Dia begini kita lewat, santai aja. Kenapa? Dia makhluk Allah. Mudah-mudahan besok dia berubah. Dapat pahala. Oh, dapat cinta Allah lagi, ke Allah lagi, ke Allah lagi. Dengan kita mendoakan dia ya. Seperti itu Bu. Ada seorang ibu punya anak 1. Anaknya ya Allah luar biasa. Mobil dicoret, tembok disembur pakai air got gitu ya. Kemudian gelas dipecahin, piring pecah dan sebagainya. Dia bilang, ya Allah punya anak 1 aja stres katanya. Tetangganya punya anak 10. Yang 1 sama Bu, lempar pakai air got, mobil dicoret,
kemudian bantal dilempar pada hamburan tuh isinya tuh ya Bu ya. Kunci mobil dilempar ke sumur, belum lagi kaca pecah, lebih banyak masalahnya. Tapi dia senang-senang aja, tenang. Kenapa? Karena dia cinta sama Allah. Dia syukuri apa yang dihadirkan oleh Allah. Dia syukuri, ya Allah, alhamdulillah punya anak. Orang susah banget, saya itu mudah banget. Senyum aja dia lihat anaknya ribut kayak apa juga. Karena apa? Karena dia cinta sama Allah. Melalui apa? Melalui syukur. Dia syukuri apa yang dihadirkan oleh Allah. Ibu nanti kalau ada suami pulang dari sini, suaminya cemberut, suaminya marah-marah, alhamdulillah tetangga saya belum punya suami, saya kan sudah punya suami. Tetangga saya, lihat yang bawah Bu, tetangga saya nggak tanggung jawab, suamiku mah alhamdulillah aku dicukupi gitu. Gitu Bu, lihatnya begitu. Artinya kita mencintai Allah dengan ciptaannya, maka itu enak Bu, enjoy hidup kayak gitu Bu. Ini enggak, ya Allah, suamiku dari dulu belum bisa beliin rumah buat aku, tetanggaku udah 2 tingkat, gitu aja yang dilihat. Itu artinya kan dia mengeluhkan ciptaan Allah, artinya dia tidak cinta kepada Allah. Kan Allah yang menghadirkan itu. Coba kalau kita bangun rasa cinta, rasa syukur tadi, tenang ya, enak ya Bu ya. Kalau dengerin sekarang enak, nanti pulang Bu. Ada lagi ya Bu ya. Maka kita selalu mohon sama Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Keluar dari pintu ini Ibu istighfar. Kemudian Ibu bertobat. Cari waktu yang tepat buat bertobat. Ya Allah, ini kesalahan saya ya Allah. Akui itu kesalahan kita di hadapan Allah. Rasa cinta, rasa syukur, tumbuhkan rasa syukur. Kata ulama, ini menurut para ulama ya, apa kunci rasa cinta itu? Apa kunci rasa cinta? Tadi kan baru membahas cinta aja Bu ya. Famusyahadatul minnah tujibul mahabbah. Menyaksikan kenikmatan dan anugerah, jadi diakui nikmat dan anugerah Allah itu Bu, maka akan melahirkan kecintaan kepada Allah, walhamda dan memuji Allah, wasyukra dan bersyukur, liwaliyin ni'am terhadap yang punya nikmat tersebut, wal ihsan dan yang memberi segala kebaikan-kebaikan. Jadi artinya kata para ulama, kalau ingin tumbuh rasa cinta, akui dulu bahwa apa yang ada dihadirkan oleh Allah di hadapan kita, itu kita syukuri, kita akui bahwa itu tuh anugerah semua dari Allah. Nah, kalau kita sudah mengakui, kan masalah itu kan hanya sedikit aja. Lebih banyak nikmatnya apa masalahnya? Tapi itu bagi orang-orang yang mampu merasakan nikmat, yang mampu mengetahui ilmunya tentang nikmat tadi. Kalau orang nggak merasakan, nggak bisa. Jadi harus dicari ilmunya tentang itu. Maka ketika kita di dalam kehidupan itu kok kayaknya banyak beban gitu ya, kayaknya nikmatnya itu nggak sebanding dengan bebannya, merasakan banyak beban. Kata para ulama sufi, itu diakibatkan oleh kita itu terlalu banyak mendapatkan nikmat. Masa Bu bilang, perasaan saya belum cukup. Nah, kenapa nih? Kata para ulama sufi, kenapa kita manusia banyak yang tidak bersyukur kepada Allah? Karena mungkin dia terlalu banyak dikasih nikmat oleh Allah, sehingga dia merasa kebal dengan nikmat tadi. Saya contohkan dulu. Ada orang dikasih duit 50.000, kemudian ada orang dikasih duit 45.000. Ada 3 orang nih, yang ketiga dikasih 10.000 sama Allah. Ketika orang yang dikasih 50.000 dikurangi jatahnya 5.000, dia akan mengatakan apa? Ya kok berkurang?
harusnya kan bertambah, malah kok berkurang. Nah, yang 45.000 ditambah 5.000 dia jadi 50. Apa yang dia ucapkan? Ya Allah, nambahnya dikit amat. Gitu Bu. Ya Allah, nambahnya dikit amat. Yang tadi nyesel, ya Allah kenapa dikurangi? Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga. Ini harus berpikir Bu. Yang 10.000 ditambah oleh Allah 10.000 jadi 20.000. Ibu itu sujud syukurnya luar biasa. Masya Allah. Bangun tengah malamnya jadi rajin, baca Qur'annya jadi rajin, taklimnya jadi rajin. Padahal kalau dibanding dengan yang 50.000 sama yang 45.000 tadi, kan gak setengahnya acan. Benar gak Bu? Tapi kenapa dia lebih bersyukur daripada dua orang yang pertama tadi? Nah, kata para ulama sufi, kenapa kita banyak tidak merasakan nikmat Allah? Mungkin karena kita sudah kebanyakan dikasih nikmatnya sama Allah. Ibu ada orang gak punya tuh, dapat bantuan 300.000, yang punya juga 300.000. Yang lebih banyak bersyukur yang mana? Sekarang kita berpikir, ya Allah, apakah saya ini orang-orang yang dikasih kebanyakan nikmat oleh Allah? Begitu kalau kita tidak pandai merasakan nikmat yang Allah hadirkan. Cirinya apa? Banyak keluh kesah, banyak protes. Allah tuh gak adil, Allah tuh gak sayang sama saya. Pokoknya ke Allah kadang-kadang tidak protes, ke manusia yang dihadirkan oleh Allah dia protes. Kamu tuh ya suami kayak apa? Gitu. Kamu tuh ya anak kayak apa? Sedang protes sama Allah sebetulnya. Jadi kalau bermasalah bagaimana? Buktilah, pertama banyak istighfar, kedua taubat kepada Allah. Syukuri aja Bu, kalau udah istighfar dan taubat itu udah beres. Syukuri aja apa yang ada di pada anak kita. Saya pernah curhat sama suami Bu. Ya Allah, kita lagi dipuji ya, anak kita nih yang nomor ini lagi begini. Ketika saya lupa cinta saya kepada Allah, saya lupa bahwa anak ini dihadirkan oleh Allah. Kemudian kan Allah nyuruh kita mensyukuri nikmat Allah ya. Kemudian kalau emang ada kesalahan pada anak kita, itu tidak terlepas dari kesalahan kita. Kemudian saya berpikir begini, saya diajarkan dengan tausiah saya sendiri gitu kalau ke situ. Ya Allah, kesalahan dia pasti ada andil kami ya Allah. Saya akui ada andil saya dengan suami saya. Kedua, saya bertobat, beristighfar kepada Allah. Kemudian ditumbuhkan rasa cinta. Ya Allah, hari ini dia bermasalah. Itu ujian buat kami. Tapi nikmat-nikmat yang lain yang dihadirkan kepada anak kita itu justru lebih banyak daripada masalah yang dia hadirkan. Coba Ibu hitung deh sekarang, mulai berpikir di rumah. Banyakkan masalahnya apa banyakkan nikmatnya? Allah tidak akan bohong. Fabi ayyi ala, banyakkan nikmatnya Bu. Cuma kita suka fokus sama masalahnya tadi. Kan kata Allah di dalam Quran surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika, maka terhadap nikmat Tuhanmu kamu sampaikan, kamu sebutkan, kamu rasakan. Allah, biasanya kita ke suami ya Bu ya, anggap suami biasa aja. Kenapa? Karena kita tidak menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau hadirkan suami ya Allah. Kalau saya melihat suami begini Bu, ya Allah, alhamdulillah Engkau hadirkan suamiku yang begitu soleh, yang begitu baik. Jadi yang saya ingat adalah kebaikan. Saya nggak ingat itu ada keburukannya seperti apa. Kalau diingat keburukannya nanti akan lupa kebaikannya. Sebutkan aja kebaikannya Bu. Itu kita sedang berbicara di hadapan Allah, sedang mengagungkan ciptaan Allah yang sudah mensandingkan kepada kita. Itu Allah suka Bu. Nanti kalau udah begitu Allah tambah lagi nikmatnya. Kan la in syakartum. Iya, nanti kita akan ditutup merasa suami itu banyak kekurangannya. Nanti akan ditutup. Yang ada itu keindahan aja. Emang
Jadi hadirkan rasa cinta kepada Allah, maka akan ada rasa cinta kepada manusia. Rasa cintanya itu dari mana? Mensyukuri apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Mau anak, mau suami, mau rizki, mau rumah, ya nggak apa-apa kontrak juga. Yang penting bisa tidur enak. Itu kan enak tuh kalau orang syukur. Tapi kata Allah begini, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Mudah-mudahan yang hadir di sini inilah yang sedikit yang bersyukur kepada Allah. Sedikit kata Allah, orang yang mau mengerti, tahu ilmunya tentang nikmat Allah itu sedikit gitu Bu. Mengerti, mengetahui, memaknai tentang nikmatnya Allah itu sedikit. Nah, jangan sampai kita orang yang banyak tadi. Kita itu termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Itu nanti akan ditandai Bu. Hidup kita itu lebih tenang, lebih tentram. Jadi apa yang terjadi itu kita ridho aja sama Allah. Kalaupun ada kekurangan kita banyak istighfar. Menurut Wahab bin Munabbih, nikmat Allah itu ada 3 Bu. 1 nikmat Islam, ini nikmat yang utama Bu. Jadi bangun tidur, saya contohkan ada anak tiba-tiba marah-marah ya. Kemudian dia ngadu ke ustadznya, ya Allah ustadz anak saya gini. Kemudian ustadznya nanya, ibu tadi sholat subuh enggak? Sholat ustadz. Kalau ibu nggak sholat subuh kayak apa? Oh ustadz, sholat itu nomor 1 bagi saya. Itulah gerbang saya memohon bermunajat kepada Allah dan bla 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 pokoknya gitu ya. Kalau nggak ada sholat itu kayak apa hidup saya? Kata ustadznya begini, ibu masih dikasih karunia sholat sama Allah. Nikmat Islam itu nikmat terbesar. Jadi kalau itu masalah kecil. Jadi masalah yang tadi itu kecil. Kita masih dikasih nikmat oleh Allah, yaitu berupa nikmat yang terbesar, Islam, iman. Kemudian yang kedua, kata Wahab bin Munabbih, nikmat yang kedua yang terbesar adalah nikmat kesehatan, nikmat keselamatan. Kadang-kadang kita begini Bu, sakit dikit udah ngeluh. Sakitnya apa? Mungkin encok ya. Terus ke dokter, kata dokter, dokternya ngerti ahli agama. Ibu encok ya? Iya dokter. Ngeluhnya tuh hampir setengah jam. Belum lagi malam nggak bisa bangun dok. Pagi kalau jalan juga merangkak dok. Kalau sholat kayak gitu begini dok. Terus dokternya sabar dengerin. Ibu encok ya. Sekarang saya mau tanya, ibu masih bernafas? Masih dok. Mana? Kenapa nggak nafas? Enggak enak nafas mah. Coba ibu yang ingat itu. Masih enak nafasnya. Nafas itu Bu, di antara kesehatan dia paling besar. Ibu, sekarang kan zamannya Covid. Itu orang punya duit miliaran, triliunan. Kalau udah kena penyakit nafas, berguna tuh duit triliunan. Ibu cuma encok aja, nafasnya masih bagus. Udah ngeluhnya setengah jam. Yang diingat tuh kesehatan yang lain. Terima nikmat Allah yang lebih bagus, lebih banyak, lebih indah. Jadi kesehatan yang terindah, yang tertinggi itu adalah dikasih nafas Bu. Kalau orang encok masih bisa nafas, masih bisa makan, bisa ngobrol, enak. Cuma encok kan sekali doang ya, nggak terus-terusan itu ya. Nah itu. Jadi seperti itu Bu. Yang ketiga, nikmat kecukupan harta. Jadi nikmat itu ada 3 itu, ada yang terindah adalah nikmat Islam. Kalau menurut Ibnu Uyainah mengatakan bahwa di antara kalimat-kalimat yang terindah itu kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Ini menunjukkan tentang keimanan murni. Makanya kalau ada seorang ustaz mengatakan, mari ibu kita mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Saya contohkan. Kita seseorang Allah hadirkan punya tambang batu bara, punya tambang emas, punya mall, punya ini, punya itu. Tapi tidak ada keimanan di dalamnya. Itu tidak akan bermakna apa-apa. Harta yang banyak tadi tidak akan bermakna apa-apa di hadapan Allah. Tidak dibawa mati,
Kemudian juga bisa juga harta tadi jadi bermasalah. Ada tambang, ada batu bara, punya mall, punya Indomaret, punya Alfamart, diborong semua. Pokoknya orangnya berkecukupan. Dia punya segala sumber. Tetapi Allah tidak memberikan dia namanya sumber air. Bisakah dia hidup, Bu? Gak bisa, Bu. Ada emas, ada tambang batu bara, mall, segala macam dia punya. Tapi satu yang dia kagak punya, air. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau kita serba ada, tapi kita kosong dari iman dan Islam, itu tidak akan bermakna apa-apa. Tidak akan ada artinya gitu, Bu. Jadi kalau ibu nih masih suami dikasih masalah anak dan sebagainya, tapi di sini masih melekat iman dan Islam, itu kita harus masih bersyukuri luar biasa. Karena banyak orang, Bu, ini banyak orang yang dikasih kemampuan otaknya brilian, otaknya pinter, Bu. Kemudian tapi ketika datang satu masalah dia lepas dari Allah, apa yang terjadi? Hebat nilainya, Bu, 4 IP-nya. Orangnya kaya. Tiba-tiba terdengar dia bunuh diri. Kenapa, Bu? Hatinya lagi kosong dari iman kepada Allah. Makanya kata Hasan dikatakan begini. Nikmat itu, kata Hasan, lupa itu dan cita-cita, harapan. Kenapa orang tadi pintar dan sebagainya, tapi bunuh diri, stres gitu ya? Karena tidak ada harapan dalam hidupnya. Dia tidak mencintai Allah, Bu. Kenapa? Apa yang dihadirkan pada dirinya dia tidak dicintai, kosong dari keimanan. Mungkin IQ-nya segala fasilitas ada semua. Tapi ketika ada hal yang berharga, paling berharga dia tidak miliki, maka habisnya. Coba kalau ada orang nih punya sifat lupa ya, Bu ya. Punya lupa lah, kita seperti manusia ya. Kata Al-Hasan, lupa dan harapan itu adalah suatu nikmat yang besar. Kok bisa lupa itu nikmat yang besar, Bu? Ada orang yang mengatakan begini, Bu. Kenapa ya Allah masih saya sifat pelupa ya? Aduh, pusing deh gitu kan. Udah belajar lupa lagi, udah belajar lupa lagi. Kata Al-Hasan, ketika kita dikasih oleh Allah, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Ada orang ditinggal kekasihnya, Bu. Meninggal. Kalau dia tidak punya sifat lupa, Bu, dia tidak bakal bisa tidur, tidak bakalan bisa makan, hilang, mungkin juga bunuh diri. Kenapa dia bisa hidup terus? Lupa sebulan, lupa sebulan ya, Bu ya. Kalau udah sebulan lupa ya, kok itu ya. Mungkin kalau udah 2 bulan ya ingat kalau lihat bajunya menggantung ya, di lemari. Nah, ingat lagi. Setelah itu ya lupa lagi. Emang Allah hadirkan lupa itu adalah anugerah. Sampai lupa yang dikatakan oleh Allah, oleh manusia itu hal yang buruk, tapi bagi Allah itu hal yang apa itu? Bukan buruk, baik ya. Ibu kalau nggak punya lupa, Bu, buang air ke belakang. Kemudian jamnya makan, bisa makan nggak? Nggak bisa makan. Kemudian yang kedua, cita-cita tadi udah ya, Bu ya. Kalau cita-cita harapan hilang, harapan itu datangnya dari Allah, Bu. Ketika ada seseorang yang dikasih artis, dikasih kemewahan, jangan artis lah, ibu-ibu aja ya. Ibu kan dihadirkan suami, dihadirkan anak, tapi tidak punya harapan, Bu. Bahagia nggak menghadapi rumah tangga? Tidak bahagia. Kalaupun kita hidup pas-pasan, suami juga ngasih bulanan yang kurang, anak juga otaknya pas-pasan, tapi kalau kita harapannya kepada Allah tinggi, pasti hidupnya akan bahagia. Ya Allah, emang kurang sih suami ngasih bulanan, tapi alhamdulillah suamiku baik, suamiku tanggung jawab. Gak apa-apa lah, dicukup-cukupin. Emang si anakku gak pinter-pinter amat, gitu kan? Tapi insya Allah nanti yang penting mah nanti tuh dia jadi anak yang soleh. Harapan tuh, Bu. Kemudian nanti sukses. Kenapa kita senang gitu? Padahal anaknya nggak pintar-pintar amat, tuh, karena ada harapan. Betul nggak, Bu? Ada harapan. Apalagi kalau anaknya pintar.
Tapi jangan karena anaknya pintar, suaminya ganteng, hartanya banyak, kita tidak punya harapan, agak bisa hidup Bu. Banyak orang yang bunuh diri. Jangan bunuh diri lah Bu Bila, terlalu kejam gitu. Gak bahagia gitu Bu. Kenapa? Karena harapannya tipis. Sedangkan harapannya itu datang dari Allah. Harapan itu adalah tanda syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah dia kita anak. Emang sih sekarang dia lagi begitu, insya Allah. Nah gitu, itu harapan tuh. Suamiku, nggak apa-apa lah, rumah kecil sekarang, insya Allah nanti. Ya kalau di dunia nggak dapat, nanti di surga. Banyak-banyakin aja bikin villa Bu di surga. Dengan banyak apa Bu? Banyak sholat rawatib 12 rakaat. Kemudian banyak habis sholat subuh berzikir pagi. Ya sampai suruh sampai jam 6 lah kalau sekarang gitu. Nanti dibangunkan pila nggak apa-apa di dunia ada. Begitu Bu, jadi harapan itu datang dari Allah, putus asa itu datangnya dari setan. Nih tadi Bu, kelebihan orang lupa itu bisa bertahan hidup, dan dengan cita-cita harapan itu bisa hidup. Coba Ibu tulis nanti ya. Dengan lupa orang bisa bertahan hidup. Dengan cita-cita harapan bisa hidup, Tercapai enggaknya itu urusan Allah Bu ya. Cuma karena kita ada harapan bisa hidup. Betul ya Bu. Salam sendiri. Kenapa bisa hidup senang? Kelihatannya tenang, bahagia. Saya lihat Bu Salam itu senyum terus, bahagia terus. Karena beliau punya harapan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu. Ada orang sebetulnya ada yang lebih tinggi di atas Bu Salam. Punya pasangan, punya anak dan sebagainya. Wajahnya murung. Sudah jam berapa Bu? Karena mau ada itu ya. Jam 4 kurang seperempat ya. Kurang 5 menit. Ya. Ingat Ibu satu. Kita kalau lagi ada masalah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu sudah mengukur kadar kemampuan kita. Maka jangan suka ngeluh. Kalau ngeluh berarti kadarnya itu di luar batas kemampuan kita. Kalau emang itu sudah terukur, berarti kita tuh bisa menghadapinya. Itu tuh bisa berlalu, bisa lewat. Santai aja. Kuatkan aja sama Allah yang memberikan ukuran ujian tadi. Kata Allah, saya kan tahu ukuran kamu. Lebih tahu aku daripada kamu sendiri terhadap diri kamu. Kenapa kita suka pusing sana, ngeluh sini? Karena kita tidak pandai memaknai syukur tadi. Sehingga kita tidak cinta kepada Allah. Dan akhirnya masalah itu membebani diri kita sendiri gitu. Sudah, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Bazar sudah mempersiapkan